UTS. Ya. Jadi Anda harus buat dan menampilkan mungkin di waktu UAS, ya. UAS Anda akan kita uji, saya bersama Pak Eko menilai hasil pengembangan perangkat Anda. Kalau perangkatnya jelek berarti kan perkuliahan itu jelek semua, ya. Biasanya begitu. Kalau perkuliahannya bagus, maka perangkatnya juga bagus. Nah, buku yang kita pakai adalah ini. Ini yang aslinya, yang cetakan pertama itu seperti ini, ya, seperti ini, yaitu berjudul Designing Effective Instruction, ya, Designing Effective Instruction. Jadi Anda akan kami latih sebagai desainer pengembangan perangkat itu, desainer perangkat pembelajaran. Maka judulnya adalah Designing Effective Instruction, karangannya Gareth E. Camp. Yang buku pertama ini, yang paling bagus, ya, paling mudah diterima. Yang kedua adalah Gary A. Morrison, ya, Gary A. Morrison, dan yang ketiga adalah Stephen M. Ross. Ya. Terus ada juga ini ada 15 chapter ini, ya. 15 chapter, yaitu yang pertama itu Introduction to the Instructional Design Process, yang nanti akan saya bawakan sendiri di awal ini, yaitu untuk chapter 1, ya. Sehingga chapter 1 nanti Anda langsung ke Identifying the Need for Instruction chapter 2. Ya, chapter 2 dan seterusnya. Lalu kita di satu-satu, ya. Sekalian, berikutnya ada juga Designing Effective Instruction, tapi cetakan yang ke edisi yang ke-8. Kalau ini edisi pertama, yang ke-8 sama juga, ya. Tapi ditambah, ya, karangannya Morrison, Ross, dan Camp, ya, dan juga ini. Saya biasanya pakai ini atau ini, tapi yang paling mudah itu pakai yang cetakan pertama. Cetakan pertama itu edisi tahun 1994. Ya. Kalau ini yang terbaru yaitu tahun berapa ini? Dulu ya, tahunnya enggak kelihatan di muka-muka ini tahunnya. Tahun 2000 berapa gitu saya ingat itu, ya. Tahun 2000-an berapa? 2001, copyright 2013, 2011, 2007, 2004 dan 2001. Ini adalah copyright yang 2013, ya. Di mana di situ dikatakan di belakangnya itu dedicated to the memory of Gary Camp. Gary Camp itu Gerard Camp yang ngarang pertama kali itu rupanya sudah meninggal, yang hidup tahun 1921 sampai tahun 2015. Ya. Ini buku ini, cetakan ini merupakan memory to
Memory of Gary Chen. Ya. Gary Chen itu Gerald Chen. Itu. Mungkin kalau lihat begini, beliau sudah meninggal juga pada tahun 2015. Ya. Pada usia kalau nggak salah itu 84, ya, 80, 1921 sampai 2015 itu berapa itu? 94 tahun, yang pada usia 94 tahun. Nah, sehingga saya lebih suka memakai kedua-duanya ini, katanya saya. Yang pertama saya memakai ini, Designing Effective Instruction, karangannya Gerald Compton sendiri, ya, pada waktu cetakan pertama. Ya. Baik. Terus dari hasil ini diharapkan Anda akan kami pandu untuk mengembangkan perangkat pembelajaran sains. Ya. Sehingga hasil akhirnya adalah perangkat pembelajaran sains yang efektif dan efisien. Ya. Sehingga yang lalu-lalu begitu. Hasilnya itu akan kami ujikan pada UAS. Dan kalau Anda baik dan tertib dalam perkuliahan, maka perangkat pembelajaran itu biasanya sangat bagus. Sehingga saya nggak segan-segan untuk beri nilai A. Ya. Kalau perangkat pembelajarannya A, bisa langsung dipakai sebetulnya untuk tesis Anda. Ya. Tesis Anda itu kan mengembangkan perangkat, menguji coba perangkat pembelajaran. Kalau perangkat pembelajaran sudah ada, Anda tinggal membuat proposalnya, menyodorkan pada calon pembimbing Anda. Kalau mereka setuju, ya ini, pakai ini, perangkat ini. Kalau yang fisika, yang kimia, yang biologi. Nah, begitu. Sehingga memudahkan Anda untuk menempuh tesisnya itu. Tepat seperti itu. Sehingga pada waktu saya mengajar pertama kali ini, tahun-tahun 15 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, maka saya bisa menyelesaikan tesis Anda itu lebih kurang 3 semester lebih sedikit. 3 semester lebih sedikit. 3 semesternya 18 bulan. Itu ada yang 20 bulan itu selesai tesisnya. Nah, maksud saya itu seperti itu. Kalau Anda betul-betul dengan teliti, dengan sungguh-sungguh memperhatikan perkuliahan ini dan mampu menyusun perangkat pembelajaran yang efektif dan efisien, maka Anda akan mudah sekali dan cepat untuk lulus tesisnya. Tidak usah bikin perangkat lagi yang lain. Tinggal menyodorkan ke calon pembimbing Anda. Kan tujuannya begitu. Oke, baik. Sekarang saya akan memberikan jadi brief kontennya itu ada 15. Tapi pada cetakan yang ketiga, edisi yang ke-8 ini, itu jumlah chapternya ada 16. Ada tambahan sedikit. Kalau awalnya itu 15. Sekarang saya akan memberikan sedikit kajian tentang chapter 1. Ya. Tentang chapter 1, yaitu Introduction to the Instructional Design Process. Di situ pada chapter 1 itu ada pertanyaan yang jawabannya ada pada chapter ini. Pertanyaan yang pertama,
yaitu why examine the teaching learning process. Ya. Kenapa kita harus apa? Harus menguji, harus melatih betul ini mengenai proses belajar mengajar yang baik ini. Yang kedua, why does the term curriculum mean? What does the term curriculum? Apa artinya kurikulum? Anda kan diajar pengembangan kurikulum juga. What's the meaning? Ya. What does the term curriculum mean? Ya. Nanti jawabannya ada di sini juga. Pertanyaan yang ketiga yang harus dijawab juga. What does curriculum planning differ from instructional design? What does curriculum planning differ from instructional design? Maksudnya apa? Apakah ya kurikulum perencanaan kurikulum itu berbeda dengan perencanaan desain instruksional? Beda itu. Nanti Anda bisa lihat di sini. Akan saya kasih. Berikutnya adalah what are the components? Jadi komponen-komponen apakah of a comprehensive instructional design plan? Saya kira Anda bisa menerjemahkan sendiri, itu mudah itu. Ya. Dan pertanyaan berikutnya adalah what premises underlie the instructional design process? Dan yang terakhir, what benefits can result from applying the instructional design process? Nah, sekarang pertanyaan yang pertama ini kita kaji bersama. Saya examine the teaching learning process. Buku ini Pak Ken itu orang United States, orang Amerika Serikat ya. The United States is moving towards a global. Nanti the United States is moving towards a global. Information-based economy with an increasingly diverse workforce. When research of these changes is a need for better trained, competent managers, professionals, and technicians who are capable of using complex technologies to improve services, increase quality, productivity. Kalau kualitasnya bagus, maka akan meningkatkan produktivitas kerja kita. Also, more job require individual to reason in high level, abstract term in order to make inferences and solve intricate problems. The conventional structure and delivery of education, however, are at odds with these societal changes. Learning must be more effective. Saya ulangi lagi, learning must be more effective and efficient. Jadi belajar itu harus lebih efektif dan efisien. Dan efisien, this need
has given rise to the instructional design process, a planning method that is likely to result in successful learning and performance. Learning is haphazard. Instruction is planned. Before examining the element of the instructional design process, it's useful to have a background understanding of curriculum and its relationship to instructional design. Jadi sebelum menguji atau membaca tentang elemen-elemen tentang instructional design proses, sangat berguna kita mempelajari background dari kurikulum untuk mendasari pengembangan perangkat itu. Dan apa hubungannya dengan instructional design tadi. Peranannya kurikulum terhadap pengembangan perangkat itu seperti apa? Kalau nggak ada kurikulum, ya sulit kita mengembangkan perangkat. Ya, baik. Developing curriculum, pengembangan kurikulum is often considered the starting point for instructional planning. Jadi saya ulangi lagi, mengembangkan kurikulum itu sering dikemukakan sebagai starting point, jadi langkah awal ya for instructional planning untuk perencanaan pembelajaran. Kalau nggak ada kurikulum nggak bisa kita merencanakan pembelajaran yang baik dan efisien. Ya. Nah, baik. Untuk itu kita akan sering bicara tentang kurikulum. Nah, kita akan membicarakan apakah definisinya kurikulum itu. The purpose of education, jadi tujuan pendidikan itu atau pelatihan itu adalah memberikan sederetan struktur belajar dan pengalaman belajar. Kurikulum itu tujuannya adalah, jadi the purpose of education or training adalah memberikan sederetan dari struktur dan pengalaman belajar. This may involve classes in an elementary school, courses in a secondary school, or a higher education institution, or a training program in a business company. Yeah, business company. The term curriculum refer to the subject content. Jadi kurikulum itu memuat subject matter, materi pembelajaran, konten materi pembelajaran itu ada pada situ. Maka guru biasanya pengajar melihat kurikulum untuk apa yang mau diajarkan sekarang, besok, lusa, dan sebagainya. Itu pentingnya kurikulum di situ. Jadi saya ulangi lagi, the term curriculum refers to the subject content and skill, tidak cuma konten tapi skill juga. Skill itu keterampilan, ya. Keterampilan that comprise an educational program. A school or curriculum includes the course offering. Jadi ada materi yang ditawarkan kepada pembelajar itu. Pembelajar itu orang yang mengikuti pembelajaran. Jadi pembelajar bukan pembelajar. Kalau pembelajar itu gurunya, pengajarnya, kalau pembelajar itu muridnya. Ya. Ditawarkan beberapa konten materi dan keterampilan yang ada pada kurikulum
that comprise an educational program. A school or curriculum includes the course offering at a company. The training program may represent the curriculum. Ya, mudah tadi ya, dicermati ini. Bahasanya sangat mudah buku ini. The emphasis of a curriculum depend on philosophical filsafat. Ya, jadi kurikulum itu harus memilih atau tergantung pada filsafat apa yang dianut, ya. Social and cultural forces that affect the school in terms of the broad society and the specific community it serves. For a business concern, a training curriculum reflects the organization management policies, yeah, strategic plan, and identified needs. The following question help determine a curriculum. Jadi berikut ini akan membantu, ya, menemukan kurikulum yang baik. Firstly, what is the purpose or mission? Apakah tujuan dan misi of the institution, dari institusi or department or the strategic plan of the organization? Itu yang pertama. Jadi apakah tujuannya dan misinya itu apa? Ya, ada hubungannya dengan institusi atau departemen yang strategis, strategic plan and the organization. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, what goal? What goal for education? What goal for education? Tujuan pendidikan apa atau pelatihan apa yang diperlukan untuk memunculkan, untuk menghasilkan misi atau perencanaan tadi itu. Ya. What goal? Goals is differ with objective. Objektif lebih kecil daripada goal. Kalau goal itu seluruhnya dari pendidikan itu atau pelatihan itu. Yang ketiga adalah how can instruction be categorized and organized to accomplish the goal. Bagaimana pembelajaran itu dapat dikategorikan dan diorganisasikan untuk menyelesaikan atau untuk menjawab tujuan tadi itu. Itu tiga hal yang harus Anda ingat dalam menyusun kurikulum. Anda kan diajari pengembangan kurikulum. Ya. Terus, answering this question, kan pertanyaan semua nih tiga ini. Ya. Tiga ini pertanyaan semua. Answering this question can help in selecting subject area. Jadi menjawab tiga pertanyaan tadi itu dapat menolong dalam menyeleksi atau memilih area subjek apa, courses apa, instructional themes apa, or content category. One for example, ini di bawahnya ini. Ya.
Ini saya kira nggak perlu saya data, ini tentang education, ada training. Jadi, kalau education itu misalnya subject areas-nya itu physical science, earth science, life science, course-nya physics, ya. Chemistry, geology, biology, themes across forces, pattern of change, scale and structure, stability, system and interaction. Ini untuk pendidikan. Kalau pelatihan, training areas is management development. Jadi area training, area pelatihan itu adalah management development. Pengembangan manajemen, ya. Manajemen pelatihan apa dan sebagainya. Employee development, product development, marketing development, field training. Content kategorisnya managing team, effective presentation, project management, negotiating skill, product troubleshooting, economic analysis. Ini ada bidangnya pendidikan itu tadi, ada bidang pelatihan seperti ini. Ini yang perlu subjek yang diorganisasikan ya, dalam kurikulum ya. Yang ketiga, tadi sampai dua terus memunculkan tabel itu. Yang ketiga, how can this experiences be effectively organized? How can these experiences be effectively organized? Jadi bagaimana pengalaman itu diorganisasikan secara efektif. Kalau kita pengalaman belajar, ya kan? Pengalaman mengajar harus effectively organized. Sedangkan yang keempat, how can we determine whether these purposes are being attained? Itu 4 yang perlu kita tekuni dalam menjawab pertanyaan dari yang disarankan oleh Taylor Suggested. Pak Taylor itu perencana kurikulum yang pertama. Ya. Beliau adalah dosen dari Ohio State University. Ya. Beliau adalah dosen senior, sangat senior. Ya. Entah masih hidup atau enggak. Ya. Dari Ohio State University. Itu tadi namanya apa? The following question tadi itu adalah ya, hal-hal yang dianjurkan oleh Taylor tadi. Oleh karena itu disebut Taylor Suggested. Ya. Require the examination of 3 primary sources. Characteristics of the learner, the contemporary society in which the learner lives and will work, and the nature of the subject to be taught. The overall procedure known as the Taylor rational. Oleh karena itu, keempat pertanyaan tadi itu disebut dengan atau yang dianjurkan oleh Taylor tadi itu adalah disebut the Taylor rational. Word the first adalah the recognized systematic approach to curriculum planning. Ini yang merencanakan pengembangan kurikulum yang pertama kali. Itu Taylor rasional Taylor. Ya.
Ada pertanyaan sampai di sini? Saya persilahkan. Belum ada, Bapak. Hah? Belum, Bapak. Tidak dengar. Apa? Dilanjut mawon, Bapak. Oh, dilanjutkan. Baik. Kalau belum ada pertanyaan, ya, maka saya lanjutkan dengan limitation of curriculum planning. Jadi pembatasan pada perencanaan kurikulum. Ya, pembatasan pada perencanaan kurikulum. Karena tadi dikatakan di awal-awal tadi, kurikulum planning itu berbeda dengan desain instructional. Ya. Jadi kurikulum planning itu berbeda dari desain instruksional. Karena desain instruksional based on the kurikulum. Berdasarkan kurikulum kita mengembangkan perangkat pembelajaran. Anda itu nantinya akan menjadi seorang desainer, ya, pengembang perangkat pembelajaran. Desainer. Nah, kalau di ini kan orang Amerika, ya. Kalau di Amerika desainer itu digaji tersendiri, desainer. Hasil desain pengembangan perangkat oleh desainer tadi itu akan digunakan oleh guru, oleh teacher, ya. Nah, teacher mengajar berdasarkan kurikulum yang efektif dan efisien yang dikembangkan oleh desainer tadi, dan tidak digaji sendiri juga, namanya gaji guru. Desainer juga digaji. Nah, untuk merundingkan apakah perangkat pembelajaran itu bisa dilaksanakan oleh guru atau tidak, maka perlu dipertimbangkan dengan ahli materi atau subject matter expert, ya. Ahli materi pembelajaran itu namanya subject matter expert. Jadi tiga komponen ini yaitu teacher, designer, and subject matter expert ini digaji sendiri-sendiri kalau di Amerika Serikat. Nah, saya inginkan di Indonesia ini supaya lebih irit dan efisien, maka Anda itu bertindak as a teacher, as a designer, and as a subject matter expert, tiga-tiganya. Sehingga akan memudahkan. Kalau di Amerika itu kalau tiga itu nggak sesuai, nggak cocok dalam berunding itu, maka nggak bisa dilaksanakan proses pembelajaran itu. Ya. Oleh karena itu ada kesepakatan dari teacher, desainer atau desainer itu perancang pembelajaran tadi, ya pengembang itu, sama subject matter expert, ahli materi. Itu kadang-kadang terjadi ya tidak kecocokan. Kalau belum cocok ya dicocokkan dulu, gitu kan. Jangan dilaksanakan proses itu dulu. Oleh karena itu saya bercita-cita Anda di Indonesia ini akan kami latih untuk sebagai teacher, designer, and subject matter expert. Gajinya hanya satu, yaitu guru itu, ya. Tidak tiga, boros nanti, ya. Satu. Dan guru itu kan dapat tunjangan profesi segala, ya. Sehingga cukup satu untuk lebih menghemat biaya pendidikan. Ya. Nah, baik. Kecuali di Amerika memang ya negara yang sudah maju, ya. Kalau kita masih negara yang berkembang,
ya. Sehingga penggunaan uang harus lebih hemat ya daripada yang sudah maju tadi. Baik. Sehingga nantinya dalam memvalidasi perangkat pembelajaran yang Anda susun, seyogianya, kalau yang lalu-lalu kan hanya 2 validator, saya menganjurkan 3 validator. Yang pertama adalah teacher, senior teacher, guru senior yang ada di sekolah itu yang akan menggunakan perangkat itu. Yang kedua, desainer, pengembang pembelajaran tadi itu. Misalnya Anda sebagai desainernya. Terus juga ahli materi. Ya. Materi apa? Materinya akan diajarkan. Betul enggak materi yang akan diajarkan itu? Harus baik juga. Oleh karena itu, saya ingin menyatukan Anda sebagai a teacher, designer, and subject matter expert. Ya. Jadi, tugas kita itu. Ya. Sampai sekarang, sampai di sini ada apa? Pertanyaan? Selanjutnya, oleh karena itu, dalam mengembangkan perangkat itu, kalau perangkatnya sudah jadi, maka harus divalidasi. Maka saya menyarankan validatornya ada 3, yaitu senior teacher, validator, ya, and subject matter expert. 3 orang itu. Ya. Kalau itu dilaksanakan dengan baik, maka akan muncullah efektif instruction yang baik. Ya. Ada pertanyaan? Nah, menyambung tadi mengenai hubungannya dengan PP, kalau perangkat yang sudah Anda susun dari PBB ini, pengembangan bahan pembelajaran, namanya saja pengembangan bahan pembelajaran. Maka saat menyangkut dengan